مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian beliau menjelaskan dalam hadis beliau yang sahih yang berkenaan tentang proses penciptaan manusia ketika berada di dalam perut ibunya, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, bahwasanya salah seorang di antara kalian Allah kemudian proses penciptaannya ketika ia berada di dalam perut ibunya. Proses yang pertama adalah 40 hari dalam bentuk air mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, lalu kemudian air mani tersebut berubah menjadi sekumpulan darah dalam waktu yang sama, yaitu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian dari kumpulan darah berubah menjadi kumpulan daging juga dalam waktu yang sama, yaitu 40 hari. Thumma yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruh, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepadanya seorang malaikat, lalu kemudian ditiupkan ruh kepada janin yang ada di perut ibunya tersebut. Fayu'maru bi arba'i kalimat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat 4 hal terkait tentang janin yang ada di dalam perut ibunya tersebut. Dan yang menjadi fokus kita pada pembahasan kali ini adalah yang berkaitan dengan bikat bi ajalihi, yaitu
salah satu dari 4 hal yang kemudian dicatat oleh malaikat ketika itu adalah yang berkaitan tentang di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang menjadi ajal seseorang, yang mana ajal ini tentunya adalah merupakan limit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tentunya akan berbeda limit dan ajal yang kemudian Allah berikan kepada satu orang dan kepada orang yang lainnya. Ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ajalnya, keberadaannya di muka bumi ini hanya 20 tahun. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan sampai ada yang 100 tahun. Semuanya adalah dengan ketetapan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi satu hal yang harus kemudian kita pahami, bahwasanya kemuliaan seseorang itu tidak bergantung pada panjangnya umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemuliaan seseorang itu tidak diukur apakah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya usia yang panjang atau tidak. Kalaupun misalkan yang menjadi kemuliaan bagi seseorang itu adalah panjangnya usia, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan usia yang panjang kepada orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah yang ketiga, surah Al-Imran, ayat yang ke-178, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah orang-orang kafir menyangka bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhkan usianya, ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhkan ajalnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka usia yang panjang, itu adalah sebuah kebaikan bagi diri mereka. Allah katakan, innama numli lahum liyazdadu ithman. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhkan ajal daripada orang-orang kafir adalah agar bersamaan dengan bertambahnya usia mereka, bertambah banyaknya umur yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, bersamaan itu pula akan bertambah pula dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir ayat Allah katakan, walahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang hina, azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita katakan bahwasanya kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa panjang usia yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Namun yang menjadi tolak ukur dari kebaikan usia yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya adalah manakala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan pada umurnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan pada usianya. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum
atau khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang usianya panjang, tapi tidak hanya usianya saja yang panjang, namun diikuti oleh faktor yang lainnya, yaitu apa? Wa hasuna amaluhu, dan amalnya juga baik. Kalau usianya saja yang panjang tapi buruk amalannya sepanjang usia yang kemudian Allah berikan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrun nas, adapun manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya usia yang panjang, tapi apa? Tapi amalannya buruk. Ya. Jadi ini sekali lagi kita katakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu limit waktu yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan tentunya kita tidak tahu limit waktu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun satu yang pasti yang kita ketahui bahwasanya kita tidak akan mungkin kekal berada di dunia ini. Kita nanti kalau memang sudah waktunya, semua pasti akan meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam 3 surat yang berbeda, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan kemudian merasakan yang namanya kematian. Ya, pasti akan kemudian merasakan yang namanya kematian. Dan kita katakan, kita nggak tahu usia yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang bisa memanfaatkan usia yang kemudian mereka miliki, waktu yang kemudian mereka miliki dalam rangka untuk mempersiapkan kematiannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang pandai, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum dzikran lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyas." Bahwasanya orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling mempersiapkan dirinya untuk kemudian menghadapi kematian, maka mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ya. Ini yang pertama. Yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal kita masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, hal yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian kita sudah berada di dalam perut ibu kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah kemudian menetapkan bahwasanya kita ini termasuk yang nanti akan berbahagia pada hari kiamat, ataukah termasuk orang yang celaka dan merugi pada hari kiamat. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kemudian tempat kita ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di surga maupun di neraka?"
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar, bahwasanya salah seorang di antara kalian telah Allah gariskan, telah Allah catatkan tempatnya, entah itu di surga ataupun kemudian di neraka. Lalu kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nattaqilu wa nada'ul amal. Kalau memang sudah kemudian tempat kita ini sudah ditetapkan baik di surga maupun di nerakanya, apakah kalau demikian kita bertawakal saja lalu kemudian kita meninggalkan amal soleh? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, jangan. Tapi justru i'malu, beramallah kalian, sibukkan diri kalian dengan amal-amal soleh. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena sesungguhnya segala sesuatu itu Allah berikan kemudahan terkait tentang tujuan apa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kepadanya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka barang siapa yang kemudian bersedekah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membenarkan al-husna, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan baginya kemana? Ke surga. Dan barang siapa yang bakhil, menahan hartanya, wa kadzdzaba bil husna, lalu kemudian mendustakan al-husna, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju kemana? Menuju ke neraka. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, kita bisa mengambil sebuah faidah bahwasanya kita memang tidak tahu apa yang kemudian menjadi akhir dari kehidupan kita. Apakah kemudian kita nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah akan dilemparkan ke neraka Allah wal'iyadzubillah? Apakah ketika kita meninggal dunia, apakah ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mencabut nyawa kita, apakah dalam keadaan husnul khatimah ataukah kemudian dalam su'ul khatimah wal'iyadzubillah? Tapi yang jelas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah kemudian memberikan dan menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita, entah kemudian kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ataupun kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, kalau mau masuk surga, kalau kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah, maka lakukanlah, maka amalkanlah sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita ke surga, sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kematian dalam keadaan husnul khatimah. Ini sudah diterangkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita adalah kemudian mengamalkan dan mewujudkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan bisa mengantarkan kita dalam kewafatan dalam keadaan husnul khatimah. Maka oleh karena itu akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sebab-sebab yang bisa mengantarkan seseorang untuk kemudian diwafatkan dalam keadaan husnul
husnul khatimah. Yang tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk di antara orang-orang yang kemudian diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan termasuk di antara orang-orang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk kemudian kita meraih husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang pertama adalah yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal solih dan beristiqomah di atasnya. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam beramal solih, lalu kemudian beristiqomah di atasnya. Kalau kita kembalikan kepada bagaimana cara beragamanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang solih terdahulu, maka kita akan dapatkan mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk melakukan ketaatan dan amal solih. Bahkan dalam perkara-perkara yang secara fikih hukumnya amalan tersebut adalah sunnah belaka, mereka adalah orang yang paling terdepan menjaga amalan-amalan sunnah tersebut, sebagaimana mereka kemudian menjaga ibadah-ibadah wajib. Ya. Jadi perkara-perkara sunnah mereka amalkan dan mereka jaga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak seperti kita. Kalau kita umumnya, kalau kita nanya tentang hukum suatu perkara, kalau kemudian dibilang sunnah, apakah kemudian kita kerjakan atau kita tinggalkan? Biasanya kita akan tinggalkan. Karena dalam standar kita, yang penting adalah ketika kita melakukan sesuatu itu bukan ingin meraih pahala. Karena sebagian orang ketika mengamalkan sesuatu itu yang penting tidak berdosa. Maka ketika kemudian suatu hal yang secara hukum misalkan hukumnya makruh, apakah kemudian dia tinggalkan atau dia kerjakan? Dia kerjakan. Ya, ketika ditanya kenapa kamu kerjakan? Hukumnya hanya makruh. Makruh itu apa? Kalau kemudian kita kerjakan, ya enggak dosa. Kalau kemudian ditinggalkan, ya dapat pahala. Sehingga yang menjadi standar dia ketika kemudian beramal bukan ingin mendapat pahala, tapi yang penting tidak berdosa. Dan ini keliru. Ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita baca dan telaah bagaimana kehidupan para sahabat Nabi dan juga para ulama as-salafus salih terkait tentang bagaimana mereka bersemangat untuk beramal salih, maka jangankan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah pun mereka senantiasa saja jaga dan kerjakan. Contoh misalkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nulis biar bisa gerak Pak ya Bu. Hadisnya cukup populer.
Ya. Hadisnya berbunyi, "Man shallat natai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat satu hari satu malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Barang siapa yang salat 12 rakaat satu hari satu malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Pertanyaannya Ibu, 12 rakaat sehari semalam itu yang dimaksudkan dalam hadis ini salat apa? Salat sunnah rawatib. Ya, sunan rawatib. Ya, salat sunnah rawatib. Apa saja? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah salat isya. Ini hukumnya apa, Pak? Bu? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Pertanyaannya, yang meriwayatkan hadis ini adalah Ummul Mukminin Ummu Habibah. Yang pertama kali mendengarkan sabda ini adalah siapa? Adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah ketika kemudian mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apakah beliau paham bahwasanya salat sunnah rawatib ini hukumnya sunnah? Paham tidak, Bu? Paham tidak? Paham. Ngerti kalau kemudian salat sunnah rawatib ini hukumnya sunnah. Pertanyaan berikutnya, lalu apakah ketika kemudian Ummu Habibah ngerti dan tahu salat sunnah rawatib ini hukumnya sunnah, apakah kemudian itu menjadi alasan bagi dirinya untuk kemudian meninggalkan salat sunnah rawatib? Tidak. Ternyata apa kata Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis ini? Beliau mengatakan bahwasanya ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Ummu Habibah, ketika beliau mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib yang 12 rakaat tadi semenjak pertama kali aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu sudah dengar berapa kali hadis ini? Sering. Pernah ditinggalin atau tidak? Sering. Enggak, insya Allah tidak. Ya, ini adalah contoh bagaimana kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengamalkan ibadah-ibadah yang meskipun secara hukumnya adalah sunnah, bahkan kemudian mereka konsisten menjaga ibadah tersebut. Dan menariknya Ibu, hadis ini Ummu Habibah kemudian beliau sampaikan kepada sahabat yang lainnya, ya, disampaikan kepada sahabat yang lainnya, disampaikan kepada sahabat yang bernama Ambasah bin Abi Sufyan. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan? Saya mending nulis Arab apa nulis Indonesia nih? Indonesia aja. Ya, saya suka yang jujur-jujur. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah siapa? Ummu Habibah.
Ummu Habibah menyampaikan kepada sahabat yang lainnya bernama Anbasah bin Abi Sufyan. Anbasah bin Abi Sufyan menyampaikan kepada sahabat yang lainnya yang bernama Amru ibnu Aus. Amru bin Aus menyampaikan hadis ini kepada yang lainnya yang bernama An-Nu'man bin Salim. An-Nu'man bin Salim. Jadi ada berapa, Bu? Ada 4 orang. Ummu Habibah mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anbasah mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Amr bin Aus mendengarkan hadis ini dari Anbasah, dan An-Nu'man bin Salim mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus. Yang menariknya, Ibu, ternyata Anbasah bin Abi Sufyan, Amr bin Aus, An-Nu'man bin Salim, respon pertama kali terhadap hadis ini persis sama yang seperti dikatakan oleh Ummu Habibah, bahwasanya apa? Bahwasanya mereka tidak pernah meninggalkan sholat yang 12 rakaat tersebut semenjak pertama kali mereka apa? Mereka yang pertama mendengar dari Rasulullah kalau Ummu Habibah, pertama kali mendengarnya dari Anbasah kalau Amr bin Aus, pertama kali mendengarnya dari Amr bin Aus kalau kemudian itu adalah An-Nu'man bin Salim. Jadi ini apa? Potret bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang apa? Menjaga amal-amal mereka, bahkan meskipun itu apa? Amalan yang secara hukumnya adalah sunnah, mereka senantiasa amalkan, mereka senantiasa jaga. Dan banyak yang seperti ini, Bu. Contoh yang kedua, misalkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ketika Fatimah radhiyallahu taala anha mengeluhkan terkait tentang tangannya yang sudah mulai kasar. Ya, wajar, Ibu, ya. Kalau seorang wanita mengerjakan pekerjaan rumahnya seorang diri sehari-hari, harus nyuci, harus ngepel dan lain sebagainya, maka lama-kelamaan tangannya akan kasar, ya. Maka kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meminta seorang pembantu yang bisa dipekerjakan di rumah Fatimah. Tapi ternyata ketika sampai di rumah Rasulullah, Fatimah tidak bertemu dengan Rasulullah, hanya bertemu dengan istri beliau yaitu Aisyah. Lalu apa yang menjadi hajat dari hajat Fatimah ini disampaikan kepada Aisyah. Lalu kemudian Fatimah pulang. Tidak lama setelah itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Lalu Aisyah menyampaikan terkait tentang hajat dari Fatimah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera datang ke rumah siapa? Ke rumah Fatimah. Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Fatimah, ternyata Fatimah ya ketika itu sedang akan menuju ke tempat tidurnya bersama dengan suaminya Ali radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ala adullukuma bi syai'in khairin mimma sa'altuma?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kalian berdua pinta dari adanya seorang pembantu di rumah kalian. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antukabbirallah ya arba'an wa salasin wa tahmidahu
wa tusabbihahu wa tusabbihahu salasan wa salasin wa tahmidahu salasan wa salasin salasan wa salasin. Lalu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dan Fatimah, hendaklah kalian berdua ketika akan tidur membaca takbir berapa kali? 34 kali. Lalu kemudian membaca tasbih berapa Ibu? 33 kali. Lalu kemudian membaca tahmid alhamdulillah sebanyak berapa? 33 kali. Jumlahnya berapa Bu? 100. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian akan tidur baca zikir ini, dan ini lebih baik daripada hadirnya seorang pembantu di tengah-tengah rumah kalian. Hukum daripada membaca zikir ini hukumnya apa Bu? Sunnah. Lihat apa yang dikatakan Ali radhiyallahu taala anhu, yang kemudian mendapatkan wejangan ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini tidak pernah aku tinggalkan sejak pertama kali aku mendengarnya dari siapa? Mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang bertanya, wala lailatas siffin, zikir ini juga tidak kamu tinggalkan pada saat malam-malam berkecamuknya perang Siffin. Ya, kalau kita mau meluas sedikit, perang Siffin itu adalah peperangan yang terjadi antara siapa? Antara siapa Pak? Aisyah dengan Ali, kurang tepat. Itu perang Jamal. Iya, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Ali, bahkan pada saat berkenyamuknya perang Siffin pun aku tidak pernah meninggalkan zikir ini. Padahal kita tahu keadaan yang paling sulit itu adalah dalam keadaan berperang. Jadi kalau dalam keadaan sulit pun beliau tidak tinggalkan zikir ini, apalagi kalau kemudian dalam keadaan lapang. Sebaliknya, bagi kita, kalau dalam keadaan lapang saja tidak bisa untuk kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah dalam keadaan berkeleluasaan, apalagi kalau kemudian mengamalkan amalan-amalan sunnah tersebut dalam kondisi apa? Dalam kondisi kesusahan. Ya, ini contoh bagaimana Ali radhiyallahu taala anhu menjaga amalan sunnah ini, bahkan kemudian tidak pernah beliau tinggalkan. Beliau jaga dan beliau amalkan sebagaimana beliau menjaga dan mengamalkan ibadah-ibadah wajib. Ya, banyak Ibu contoh yang seperti ini. Mau dikasih lagi? Ya. Contoh yang lainnya misalkan, dan kita tahu para orang-orang soleh terdahulu, terutama dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang kemudian merasa sedih kalau terlewatkan dari mereka ya amalan-amalan yang artinya bahwasanya terlewatkan pula dari diri mereka pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan sahabat Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar. Ya, anak dari Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ibnu Umar. Ya. Sahabat Ibnu Umar, beliau di antara kebiasaannya kalau ada orang meninggal, beliau hanya kemudian mensolatinya saja, lalu kemudian beliau pulang.
terus seperti itu. Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Karena dalam pengetahuan beliau itu adalah merupakan sunnah Nabi yang paling sempurna. Ya, karena memang beliau belum mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu kemudian dia sholat jenazah, lalu kemudian setelah itu dia ikuti jenazah tersebut sampai ke penguburannya, sampai selesai, maka baginya pahala sebesar berapa? Sebesar 2 qirat. Dan barang siapa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ikut sholatnya saja tapi tidak ikut nguburinnya, langsung pulang ke rumahnya, maka baginya pahala sebesar 1 qirat. Artinya Ibnu Umar selama ini hanya mendapatkan pahala 1 qirat saja, dan kehilangan pahala 1 qirat yang lainnya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan beliau berkali-kali, berarti kemudian apa? Beliau kehilangan pahala berkirot-kirot banyaknya. Dan hal inilah yang kemudian disesali oleh siapa? Oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai kemudian beliau mengatakan bahwasanya farrattu qararira katsira. Saya menyesal karena saya telah kehilangan pahala berkirot-kirot banyaknya. Ya. Ada enggak kira-kira di antara kita ketika kemudian ketinggalan dari melakukan ibadah-ibadah sunnah, muncul penyesalan dari dalam diri kita. Inilah bagaimana potret siapa? Para sahabat dan juga ulama as-salafus salih, bagaimana mereka mengusahakan untuk kemudian mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu dalam fikihnya itu hukumnya adalah hanya sunnah belaka. Bahkan Bu, Imam Ahmad bin Hanbal, siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, beliau punya kitab hadis, namanya apa? Nama kitab hadisnya apa? Imam Ahmad Al-Musnad. Nama kitab hadisnya Al-Musnad. Di dalam Al-Musnad ini ada sekitar 40.000 lebih hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari 40.000 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam kitab Al-Musnad. Yang mana kata Imam Ahmad bin Hanbal, jumlah yang 40.000 lebih hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tulis dan beliau kumpulkan di dalam kitab Al-Musnad ini tidak hanya sebatas kemudian beliau tulis dan kumpulkan saja. Bahkan seluruh hadis-hadis tersebut sudah diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, 40.000 hadis seluruhnya sudah diamalkan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, pernah enggak Pak Ibu iseng nulisin hadis yang sudah diamalkan apa saja? Kira-kira nyampe lebih dari 40.000 hadis atau enggak? Belum sepertinya ya. Ya. Bahkan kata beliau, ketika aku membaca sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ya, ihtajamtu wa a'taitul hujjam dinaron. Beliau mengatakan bahwasanya ketika aku membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihtajamtu wa a'taitul hujjama dinaran,
bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berbekam dan aku memberikan upah kepada tukang bekam sebesar satu dinar. Sebesar berapa? Satu dinar. Ya makanya itu. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Ketika aku membaca hadis ini, maka aku pun segera pergi kemana? Ke tukang bekam, lalu kemudian aku berbekam. Lalu kemudian aku memberikan upah tukang bekam tersebut persis sama seperti upah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebesar berapa? 1 dinar. 1 dinar itu berapa? Tahu ibu ya? Oh, main dinar ya. Ya, 1 dinar itu senilai dengan 4/4 gram emas. Ya, kurang lebih 3 juta. Ada yang sudah praktekin hadis ini? Merakteknya cuma bisa bekamnya aja ya. Tapi kalau ngasih duitnya belum bisa. Artinya bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal ingin kemudian mempraktekkan sunnah tersebut secara sempurna, ya, sehingga uang yang beliau berikan kepada tukang dinar tersebut persis sama seperti yang diberikan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya rasa kita belum mampu untuk kemudian mengamalkannya. Kalau belum mampu ya kita ambil yang bekamnya saja, ya. Berat bu, ya. Kalau kemudian tiap bulan harus berbekam, gajinya cuma 4 juta, lebih banyak yang diberikan kepada tukang bekam dibandingkan dengan diberikan kepada istrinya. Ya 3 bulan kelar tuh rumah tangga. Ya. Nah, ini contoh ibu. Bagaimana kemudian apa? Ya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama as-salafus salih, mereka adalah orang-orang yang kemudian apa? Ya, bersemangat untuk kemudian melakukan amal salih, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga amal-amal salih tersebut meskipun ya secara hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi ini adalah apa? Sebab yang pertama, ya, yang bisa mengantarkan seseorang menuju kepada husnul khatimah adalah dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal salih dan kemudian dia beristiqomah di atasnya. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Wa kaifa ista'malahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala yuwaffiqahu lil amali salih qabla mautihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kemudian mempekerjakan orang tersebut. Lalu kemudian para sahabat bertanya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan orang tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan taufik dan hidayah kepada orang tersebut untuk kemudian apa? Untuk beramal salih sebelum kematiannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia melakukan amal salih. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan asalahu." Wa qila wa ma asalahu? Qala yaftahu lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yuqbad alaihi. Ya, hadisnya persis sama seperti yang tadi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kemudian, asalahu di sini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa makna dari asalahu di sini Allah akan menggerakkan orang tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari kata asalahu di sini adalah
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memujinya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menggerakkan orang tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaftahu lahu amalan salihan qabla mauti. Allah akan berikan kemudahan kepada orang tersebut untuk melakukan amal solih sebelum apa? Sebelum kematiannya. Thumma yuqbadu alaihi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan melakukan amal solih. Ya. Maka oleh karena itu, ya, marilah untuk kemudian kita membiasakan diri kita untuk kemudian melakukan amal salih serta memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan kemudian mewafatkan kita semua dalam keadaan apa? Dalam keadaan melakukan amal salih. Ya. Bersungguh-sungguh dalam melakukan amal salih dan apa? Dan beristiqomah di atasnya. Apalagi kalau kemudian kita berbicara tentang istiqomah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah katakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia apa? Kemudian dia beristiqomah. Kata para ulama ahli tafsir, ya, beda-beda tafsiran maksud dari istiqomah di sini. Ada yang mengatakan bahwasanya istiqomah di sini artinya istiqomah di atas la ilaha illallah. Ada yang mengatakan bahwasanya istiqomah di sini adalah istiqomah dalam melakukan amal salih. Ya. Dan selama itu bisa dibawa kepada dua makna tersebut, maka tidak apa-apa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kemudian mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian dia beristiqomah, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepadanya. Para malaikat akan datang kepadanya. Kapan waktunya ini? Kapan waktunya? Malaikat ini akan datang kepada orang-orang yang istiqomah. Kata para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya malaikat akan datang kepadanya pada saat kemudian apa? Pada saat dia sakaratul maut, ketika akan mati. Atau ada yang mengatakan bahwasanya ketika dia berada di dalam kuburnya. Dan yang ketiga mengatakan ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat akan turun dan datang kepada orang yang istiqamah tadi. Untuk apa, Ibu? Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini akan berkata kepada orang-orang yang istiqamah, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan malaikat ini akan membawa kabar gembira kepada orang yang istiqomah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar gembira kepadamu terkait tentang surga yang dijanjikan oleh siapa? Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebelum dihisab saja, ya, orang yang istiqomah ini sudah kemudian diberikan kabar gembira terlebih dahulu bahwasanya dia dijanjikan surga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita tentunya berharap termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini. Ya. Karena kita tentunya tidak ingin termasuk orang-orang yang nanti pada hari kiamat, ya,
termasuk orang-orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang apa? Dengan hisab yang berat. Ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman nuqisha faqad halak." Barang siapa yang nanti Allah hisab orang tersebut sampai sedetail-detailnya, maka orang tersebut pasti akan apa? Pasti akan celaka. Ya, pasti akan apa? Pasti akan celaka. Ya. Nah, ini terkait tentang siapa? Tentang orang-orang yang istiqomah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga bersabda, saya lupa teksnya, saya carikan dulu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan suka ketika bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci, takut ketika kemudian dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu. Faqultu, lalu kemudian kata Aisyah, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akarahiyatunil maut, fakulluna nakrahul maut." Apakah yang dimaksudkan dengan hadis tersebut adalah terkait tentang orang-orang yang membenci kematian, sedangkan kita semua pasti apa? Pasti tidak menyukai kematian. Ya. Faqala, lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kadzalik." Makna dari hadis itu bukan seperti itu. Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Yang dimaksudkan dengan dengan hadis tersebut adalah bahwasanya seorang mukmin, kalau kemudian Allah berikan kepadanya kabar gembira terkait tentang rahmat dan ridha yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, serta surga yang kemudian Allah janjikan kepadanya, maka orang tersebut pasti akan apa? Pasti akan senang ketika dipertemukan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innal kafira idza busyira bi'adabillahi wa sakhita kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ahu. Adapun orang yang kafir, ketika kemudian disebutkan kepada mereka terkait tentang azab-azab Allah yang menanti mereka, maka niscaya mereka akan tidak suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Ya. Jadi nanti semua orang yang beriman, semua orang yang kemudian istiqomah di atas iman dan di atas amal solihnya, mereka akan kemudian senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah kemudian menjanjikan kepadanya terkait tentang rahmat, terkait tentang ridha Allah, dan terkait tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya. Jadi ini adalah apa? Sebab yang pertama. Apa tadi, Bu? Bersungguh-sungguh dalam beramal sholih dan beristiqomah di atasnya. Kemudian sebab yang kedua, di antara sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita untuk kemudian diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah adalah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya
dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha wa dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tujuan mengharapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kemudian jadikan akhir kehidupannya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan orang tersebut pasti akan masuk surga. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan barang siapa yang berpuasa sehari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan akhir kehidupannya adalah apa? Adalah dalam keadaan berpuasa, dan dia juga akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan barang siapa yang kemudian bersedekah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di akhir kehidupannya kemudian dalam keadaan bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan orang tersebut dalam keadaan husnul khatimah, dan orang tersebut juga akan masuk ke dalam apa? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhlas. Ya. Harus ikhlas. Ya. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harus kemudian tendensinya, harus kemudian niatnya adalah untuk meraih ridha, rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kemudian apa? Bukan untuk meraih kesenangan-kesenangan duniawi. Karena apa, Ibu? Seseorang itu ketika kemudian meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya ketika melakukan ibadah tersebut tidak terlepas dari 3 niat. Yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah murni ingin mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang inilah yang disebut dengan orang yang ikhlas. Ya. Dan hal inilah yang kemudian yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemudian surah Al-Isra, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhu mashkura." Dan barang siapa yang ketika dia beramal niatnya semata-mata adalah akhirat, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka merekalah orang-orang yang nanti akan kemudian dibalaskan amalnya tersebut dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang kemudian ketika melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya ingin meraih dunia. Ya. Tidak ada sedikit pun di dalam niatnya tersebut ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata ingin mengharapkan dunia. Maka orang inilah yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra juga, "Wa man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna jahannama yaslaha madhmuman madhura." Bahwasanya barang siapa yang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala niatnya, tendensinya semata-mata ingin mendapatkan kesenangan duniawi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Perhatikan kata Allah di sini, kami akan berikan dunia tersebut kepada dirinya
sesuai dengan niatnya, liman nurid, tapi bagi orang-orang yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang digaris bawahi adalah liman nurid. Saya tulisin ayatnya. Saya lupa Al-Isra ayat antara 17-18 sekitar situ. Bisa dicek mungkin. Antara 17-18 sekitar situ, 19. Al-Isra antara 16, 17, 18, 19. Ya. Ya. Allah katakan barang siapa waman aradal ajilata, dan barang siapa yang menginginkan balasan yang disegerakan berupa dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya, maka akan kami kemudian segerakan balasannya di dunia. Kami akan berikan dunia kepadanya ma nasya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki, liman nurid, tapi bagi siapa saja yang kami inginkan. Artinya apa? Artinya tidak setiap orang ketika kemudian dia beramal niatnya ingin mendapatkan dunia, Allah berikan dunia kepadanya. Jadi bisa saja ada dua orang yang ketika beramal sama-sama ingin mendapatkan apa? Dunia. Yang satunya Allah berikan dunia kepadanya, yang satunya tidak, kemudian Allah berikan dunia kepadanya. Orang yang beramal, bersedekah misalkan, niatnya ingin kemudian apa? Agar kemudian bisa beli rumah, agar kemudian bisa beli mobil dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi kalau ada dua orang yang meniatkan dengan niat yang sama, yang satunya Allah berikan, Allah wujudkan kepadanya, yang satunya tidak, kemudian Allah berikan. Makanya Allah katakan liman nuri. Ya. Ini. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Nah, ini bahayanya. Tsumma ja'alna, lalu kemudian kami jadikan baginya jahannam, neraka jahannam. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha, yang mana dia akan masuk ke dalam neraka jahannam tersebut, madhmuman madhura, dalam keadaan apa? Dalam keadaan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, sudah dunianya belum pasti didapat, di akhiratnya pasti celaka, rugi. Apalagi kalau kemudian di dunianya nggak dapat, di akhiratnya juga celaka, tambah rugi lagi. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang ketika kemudian dia beramal niatnya dunia. Niatnya dua, maaf. Niatnya dunia dan akhirat. Kira-kira mana yang didapatkan oleh orang tersebut? Dapat dunianya saja atau dapat akhiratnya saja? Tergantung mana yang lebih tinggi motivasinya, mana yang lebih dominan. Kalau yang kemudian dominan niatnya adalah untuk meraih dunia, maka yang dia didapatkan hanya dunia saja, tapi pahala nanti di akhirat dia tidak dapat. Begitu pula sebaliknya. Ya. Tapi Ibu, catatan juga di sini, ini juga bukan berarti kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh untuk kemudian ya meminta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ya, tapi ada jalurnya sendiri, ada pintunya sendiri. Jalurnya melalui apa? Jalurnya melalui doa. Tapi kalau berkaitan tentang masalah ibadah,
maka hendaklah niat ketika kita mendapat atau mengamalkan ibadah tersebut adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau minta dunia sama Allah, minta, ya, sebebas-bebasnya silahkan. Karena kita nggak ada larangan bagi seorang muslim untuk menjadi orang yang apa? Orang yang memiliki harta yang banyak. Orang yang kaya raya itu nggak ada larangannya dalam apa? Dalam Islam. Ada dalilnya enggak? Ada. Ya. Rasul tidak melarang para sahabatnya apa? Menjadi orang yang memiliki harta yang banyak, tidak. Dalilnya mana? Dalilnya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tengah kemudian terkena suatu penyakit yang ketika itu beliau khawatir bahwasanya penyakit ini akan mengantarkan beliau pada kematian. Ya. Maka kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana rajulun dzu malin." Ana rajulun dzu malin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya adalah laki-laki yang kaya raya, punya harta yang banyak. Walam yarisni illa ibnatun wahidatun. Sedangkan ahli waris saya hanya satu orang anak perempuan saja. Ya, karena harta saya banyak, anak saya cuma satu. Bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya kalau kemudian ya 2/3 dari harta yang saya miliki ini saya apa? Saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Yang 1/3-nya diambil oleh siapa? Oleh anak perempuan saya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lah, enggak boleh. Kalau demikian enggak boleh 2/3, turunin setengahnya, boleh enggak Rasulullah? Kata Rasul, tidak boleh. Turunin lagi, 1/3 boleh enggak wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, boleh 1/3. Wasulusu katsir, dan 1/3 itu sudah banyak." Dan ini menjadi dalil bahwasanya yang pertama, tidak terlarang bagi seseorang apa? Memiliki harta yang banyak. Selama apa? Dengan catatan selama dia menunaikan apa-apa yang menjadi kewajiban dari harta tersebut, yaitu dengan membayarkan apa? Membayarkan zakatnya. Dan subhanallah Ibu, ya, yang tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah berikan keberkahan kepada dirinya, Allah sembuhkan penyakitnya, ya. Kemudian apa? Kemudian Allah panjangkan usianya sampai bertemu dengan pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan kemudian anaknya Allah tambahkan, yang tadinya kata para ulama satu orang, di akhir hayatnya kemudian anaknya berjumlah berapa Ibu? Ada yang tahu? 102 bukan, 29 orang anak, ya, 29 orang anak, 17 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi enggak apa-apa. Ya. Nah, ini berkaitan tentang masalah apa? Tentang masalah niat. Ya. Maka yang paling aman adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan semata-mata untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, ya, amalan yang sedikit, amalan yang sederhana, amalan yang kecil akan kemudian menjadi berat, akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Ya, amalan yang sederhana akan kemudian apa? Menjadi sesuatu yang besar dan berat nanti ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala ketika kita melakukan amal tersebut dilatar belakangi dengan keikhlasan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dalilnya mana, Bu? Dalilnya adalah yang pertama, hadis tentang yang menjelaskan bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil seorang laki-laki, lalu kemudian diperlihatkan kepadanya 99 catatan keburukannya, catatan dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala buka amal kebaikannya, dan ternyata amal kebaikannya cuma satu saja, yaitu mengucapkan kalimat apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa? Dua amalan ini akan ditimbang di atas apa? Al-mizan. Al-mizan itu artinya apa, Bu? Timbangan, ya. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mana yang berat, mana yang unggul? Yang unggul adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa amalan la ilaha illallah yang ringan ini begitu berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mengalahkan 99 catatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, bahkan Allah berikan ampunan kepada orang tersebut? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikarenakan orang tersebut ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu pula yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan terkait tentang seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Ya, kita tahu yang namanya berzina itu adalah dosa besar. Ya. Dan ternyata amalan yang dilakukan oleh pelacur ini adalah amalan yang sederhana, amalan yang kecil. Apa itu? Memberikan minum kepada seekor anjing yang tengah kehausan. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amalannya yang ini, yaitu memberikan minum kepada seekor anjing yang tengah kehausan, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian apa? Menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa dari siapa? Dari pelacur tersebut. Kira-kira kenapa dengan amalan yang sederhana, dengan amalan yang kecil ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian ampuni dosa-dosa dari pelacur tersebut? Kenapa, Ibu? Karena ketika dia melakukan amal tersebut, dia lakukan dengan penuh apa? Dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasanya, Pak. Luar biasanya makna daripada keikhlasan, ya. Maka oleh karena itu, ya, marilah kita bersama untuk kemudian mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata ingin mengharapkan pahala dan ingin mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab yang bisa mengantarkan seseorang untuk kemudian meraih husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, adalah yaitu as-sidqu ma'allah, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah, kalau kita ingin benar-benar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanamkan hal itu, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, maka tanamkan hal tersebut di dalam hati kita, dan kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kalau kita jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang menjadi niat kita, kita benar-benar ingin termasuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, entah itu dalam keadaan salat, entah itu dalam melakukan ibadah saum, entah itu dalam keadaan melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Kalau kita benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan sampaikan kita kepada apa yang menjadi azam dan niat kita untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Ya, dalilnya gimana? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Al-Hakim dari sahabat yang bernama Shaddad ibnul Hadi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya inna rajulan minal a'rabi jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ah. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari A'rabi, ya, dari orang Badui. Ya, orang Badui kan biasanya apa? Agak unik, ya, agak unik. Makanya kita sering mendengar kadang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang apa? Yang berkaitan tentang beberapa penyelenehan daripada orang-orang Badui. Ya, misalkan ada orang Badui yang datang ke masjid, lalu kemudian dia apa? Dia kencing di masjid, ya. Karena memang mereka adalah apa? Orang yang jauh dari tarbiyah, orang yang jauh dari pendidikan, sehingga kadang-kadang adabnya juga sedikit. Tapi kadang-kala mereka adalah orang-orang yang secara bahasanya itu bahasanya kuat. Sehingga kadang-kala orang-orang Badui ini ketika kemudian membaca ayat-ayat Allah, ketika membaca Al-Qur'an, terkadang, ya, tidak semuanya, terkadang mereka langsung paham maknanya. Contoh misalkan ketika firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi alhaakumut takatsur, terus apa? Hatta zurtumul maqabir. Lihat perkataannya apa? Hatta zurtumul maqabir. Di Al-Qur'an bacanya apa? Zurtum. Sampai kalian apa? Ziarah. Ya, sampai kalian mengunjungi apa? Mengunjungi kuburan. Orang Badui, ya, ketika membaca ayat ini sudah langsung paham dan langsung kemudian mengimani terkait tentang manusia ketika meninggal mereka pasti akan dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran di sini dikatakan zurtum, sampai kalian mengunjungi apa? Mengunjungi kuburan. Yang namanya orang berkunjung, apakah dia akan selamanya di tempat tersebut, ataukah suatu ketika dia pasti akan kembali lagi ke rumahnya? Dia pasti akan kembali kemana? Ke rumahnya. Maka dari ayat ini saja mereka sudah paham bahwasanya manusia itu pasti akan kemudian apa? Dibangkitkan kembali setelah kematiannya. Ini termasuk salah satu di antara kecerdasan dari siapa? Dari orang-orang Badui. Kita kembali ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, dikatakan bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian orang tersebut masuk Islam. Setelah itu terjadi peperangan. Lalu kemudian umat Islam mendapatkan kemenangan dan mendapatkan harta rampasan yang banyak, ya, ghanimah yang banyak. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan ghanimah tersebut kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Dan termasuk yang mendapatkan jatah bagian dari ghanimah tersebut adalah siapa? Adalah laki-laki Badui tadi yang apa? Yang masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantarkan ghanimah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada si Badui ini, ternyata si Badui ini menolak si Badui ini. Ya. Lalu kemudian beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, ma li ajli hadza ittaba'tuka." Saya masuk Islam,
Saya beriman itu bukan agar kemudian saya bisa mendapatkan harta ghanimah. Tapi tujuan daripada saya masuk Islam ini adalah agar kemudian saya bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa? Lalu kemudian senjata musuh ini menancap di mana? Di leherku. Ini tujuannya. Ya. Tujuan saya masuk Islam agar kemudian saya bisa berperang, berjihad di jalan Allah, lalu kemudian saya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah kepada Badui ini, in tasdukillaha yasdukuka. Kalau apa yang menjadi niatmu tersebut jujur, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikanmu kepada apa yang menjadi keinginanmu tersebut. Kamu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan senjata musuh menancap di lehermu. Benar saja, Ibu. Tidak lama setelah itu terjadi peperangan. Kemudian para sahabat melihat jasad daripada siapa? Dari Badui ini meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan tertancap tombak senjata di lehernya. Ketika jenazah ini dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqallaha fasadaqah. Orang ini sudah jujur sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sampaikan kepadanya terkait tentang apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi keinginannya untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa? As-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama. Hadis yang kedua saya sampaikan hampir sama persis. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam hadisnya yang sahih, bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadr. Anas bin An-Nadr. Anas bin Nadr ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, pada saat terjadinya perang Badar, saya tidak ikut berperang bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya pada saat terjadinya perang Badar. Maka nanti kalau misalkan ada perang selanjutnya, maka saya akan ikut dalam perang tersebut, dan lihatlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang aku lakukan di tengah peperangan tersebut." Ya, Allahumma shayban nafi'an. Ya. Lalu tibalah peperangan yang selanjutnya, yaitu perang Uhud. Apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala ini yang bernama Anas bin Nadr ini, beliau kemudian ikut dalam perang Uhud tersebut, lalu kemudian menyerang musuh-musuhnya, sampai-sampai kemudian dikatakan dalam riwayat dalam perang Uhud tersebut beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan terkena tubuhnya, sayatan dari musuhnya terkena ke tubuhnya lebih dari 80 lebih sayatan yang kemudian yang ada di tubuhnya. Entah itu kemudian tombak yang menghunjam jasadnya, entah itu pedang yang kemudian melukai dirinya, entah itu juga anak panah yang juga menembus ke dada dan bagian-bagian tubuhnya. Nah, ini jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memang niatnya ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sampaikan orang tersebut untuk mendapatkan apa yang menjadi niatnya, yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini adalah kaidahnya, Bu. Ini adalah pedomannya. In tasdukillaha yasdukuka. Kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan sampaikan kita kepada apa yang menjadi keinginan kita, kepada apa yang menjadi niatan kita. Kalau kita jujur, pengen diwafatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kemudian wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada sebuah kisah ya, yang berkaitan tentang hadis ini, Bu ya, tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In tasduqillaha yasduquka." Dulu ketika saya kuliah, Bu, di Libya, ya, ada seorang dekan yang bernama Dr. Zaid Al-Qurun ya. Ketika itu beliau posisinya, jabatannya adalah sebagai seorang dekan, juga mengajarkan kami terkait tentang ya fikih, kalau tidak salah fikih, dan juga terkait tentang masalah ilmu faraid tidak salah. Satu ketika beliau masuk di kelas dan mengajar kami, beliau bercerita bahwasanya ada seorang karyawan yang datang ke kantornya, lalu kemudian karyawan ini meminta kepada si syekh ini agar kemudian beliau mengumrohkan siapa? Mengumrohkan si karyawan ini. Jadi karyawan ini datang ke kantor si syekh dan minta untuk diumrohkan. Apa jawaban daripada syekh ini? Beliau mengatakan bahwasanya, kalau kamu minta sama saya untuk kemudian mengumrohkan kamu, menanggung biaya-biayanya dan lain sebagainya, maka saya tidak mampu, saya nggak sanggup. Tapi kata beliau, ada sebuah pesan yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In tasduqillaha yasduquka." Kalau kamu memang jujur sama Allah, kamu benar-benar pengen umrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan jalan apapun Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyampaikanmu kemana? Ke tanah suci. Kamu pasti bisa akan umrah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka benar saja, Ibu ya, karena mungkin karyawan ini jujur dengan apa yang menjadi niatnya, Allah Subhanahu wa taala berangkatkan orang ini ke tanah suci melalui fasilitas yang diberikan oleh kerajaan Saudi Arabia, yang mana kerajaan Saudi Arabia biasanya dalam setiap tahunnya memilih 100 orang untuk kemudian diberangkatkan kemana? Diberangkatkan ke tanah suci gratis, bahkan dengan fasilitas nomor wahid. Berangkatlah siapa? Karyawan tersebut. Jadi ini adalah kata kuncinya, in tasduqillaha yasduquka. Dalam segala hal, kalau kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mustahil. Kita pengen umroh, pengen haji, nggak ada jalannya, nggak ada duitnya, harus nunggu lama, ngantrinya lama. Kalau kemudian kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala, maka biarkan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan mencarikan solusinya bagi kita. Ya. Ini kaidahnya. In tasduqillaha yasduquka. Ya. Jadi mulai sekarang kita tanamkan di dalam hati kita keinginan yang kuat di dalam diri kita, agar kemudian kita bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan husnul khatimah. Ya, masih ingat doa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu? Apa doa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dua hal. Yaitu yang pertama, diwafatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berperang, dan juga diwafatkan di mana? Di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan atau tidak? Allah sampaikan. Ya. Walaupun kemudian di akhir kehidupannya beliau tidak wafat dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di medan pertempuran, tapi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau di mana? Di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kata kuncinya adalah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga.
Ya, yang terakhir saya cukupkan 4, sebenarnya banyak sekali, ada 6, tapi saya loncat saja karena waktu yang terbatas. Yang terakhir tentunya adalah dengan memperbanyak apa? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita hafal semua, apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'ati. Ya. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, ya, tetapkanlah hati kami di atas apa? Di atas agamamu. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya. Ini diantara doa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa menjamin, ya, iman dan Islam yang saat ini kita sandang, nikmat beramal solih yang saat ini kita rasakan, ini bisa kita bawa sampai kemudian kita meninggal dunia. Nggak ada yang bisa jamin, ya, nggak ada yang bisa jamin, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, yang di masa awal-awal keislamannya ini melakukan amalan-amalan penduduk surga, sampai-sampai antara dirinya dengan surga ini sudah sangat-sangat dekat sekali, tinggal sehasta. Gambaran bagaimana dekatnya orang ini untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Lalu kemudian orang tersebut di akhir kehidupannya beramal dengan amalan penduduk neraka, maka orang tersebut kemudian masuk ke dalam neraka. Ya, masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya Islam dan iman yang kita rasakan dan kita kecap manisnya pada saat sekarang ini bisa untuk kemudian tetap kita rasakan sampai kita meninggal dunia. Karena nggak ada yang bisa menjamin, maka kita minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah tetapkan kita di atas iman dan juga di atas Islam serta di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, seorang mukmin itu tidak akan pernah merasa aman dengan keimanannya, ya. Justru seorang mukmin itu setiap dia melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diliputi perasaan takut, diliputi dengan perasaan penuh kekhawatiran. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, al-mu'min ya'malu bit-ta'ati wa huwa mushfiqun wajilun. Seorang mukmin ketika mengamalkan sebuah ketaatan, sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam keadaan penuh ketakutan dan penuh kekhawatiran. Takut dan khawatir kalau kemudian amal yang dia lakukan ini adalah amal yang sia-sia belaka. Takut dan khawatir kalau kemudian amalan yang dia lakukan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah ayat, dan ayat ini adalah ayat yang benar-benar ditakuti dan dikhawatirkan oleh orang-orang yang saleh. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Ya. Pertanyaannya, yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama terdahulu terkait tentang ayat ini, apakah mereka termasuk di antara orang-orang yang bertakwa tersebut sehingga kemudian Allah terima amalan-amalannya, ataukah jangan-jangan mereka termasuk di antara orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian apa? Amalan-amalannya tidak diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, inilah pentingnya Ibu, ya. Setiap kita selesai melakukan amal sholih, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan yang telah kami lakukan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, dan para ulama salaf terdahulu yang berkaitan tentang Ramadan misalkan, ya, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Minta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian 6 bulan setelahnya, doa apa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya agar kemudian amal-amal yang mereka lakukan ketika di bulan Ramadan tersebut diterima oleh siapa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbanyaklah doa, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan dan keislaman kita, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 4 pertanyaan ya Ustaz. Satu, yang pertama saya menanyakan bahwa umur panjang adalah... Maaf, kurang jelas ya Bu. Mungkin terlalu kecil dan efek hujan juga. Di sini Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 4 pertanyaan ya Ustaz. Pertama, tadi Ustaz mengatakan bahwa umur panjang tidak menjamin suatu kemuliaan seseorang. Dan katakan bahwa umur panjang itu bisa katakan jatuh pada orang kafir. Apakah tadi kata Ustaz mengatakan bahwa umur panjang untuk orang kafir adalah untuk bertambahnya dosa? Ya, bertambahnya dosa. Apakah bukan itu? Kalau saya pikir, apakah dengan umur panjang bukannya dia untuk mendapatkan suatu hidayah dari Allah? Itu ya, pertama, satu itu. Kedua, bahwa tadi masalah sholat rawatib. Kalau kita di safar itu kan sholat rawatib. Betul. Ya. Ketiga, mengenai pahala 2 qiraat itu ya Ustaz ya, untuk orang meninggal, bahwa kita bertakziah dan mengantarkan kepada sampai ke liang kuburnya Ustaz ya. Tapi kan untuk seorang wanita tidak disarankan untuk betul. Terus yang ketiga, terakhir, bahwa ibadah yang adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita beribadah itu untuk mencari ridho Allah dan otomatis pahala itu akan mengiringi kita? Betul. Itu pertanyaan saya. Baik Ustaz, makasih. Nah, sama-sama. Nanti kalau saya lupa urutannya tolong diingetin. Yang pertama berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 178, ya. Janganlah orang-orang kafir mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ajal mereka itu adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Ini didasarkan kepada persangkaan daripada orang-orang kafir. Kalau misalkan mereka, kata orang kafir, adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan langsung menghukum kami, mengadab kami. Tapi ini enggak. Allah Subhanahu wa taala justru apa? Justru panjangkan usia kami. Sehingga disinilah Allah katakan, janganlah orang-orang kafir mengira bahwasanya usia yang kemudian panjang yang Allah berikan kepada mereka itu adalah apa? Itu adalah kebaikan bagi diri mereka. Ini khitabnya yang diajak bicara siapa? Adalah orang-orang kafir. Beda halnya dengan orang-orang yang beriman. Ketika kemudian Allah tangguhkan ajalnya, bisa ada kemungkinan. Yang pertama bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan bagi dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin orang tersebut
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian Allah panjangkan usianya. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua adalah Allah berikan dia umur yang panjang bukan agar kemudian apa? Agar kemudian orang tersebut mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah salah satu bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang tersebut. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'ti 'alal 'abdi ma syaa'a ya, 'ala ma'asihi ma syaa'a fa'lam annahu istidraj." Kalau kamu melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba sesuatu dengan apa yang dia kehendaki, dari harta yang banyak, dari usia yang panjang, kemudian bersamaan dengan itu juga maksiatnya terus jalan, maka ketahuilah itu adalah apa? Adalah istidraj, ya. Kalau dia adalah seorang mukmin, berarti apa? Antara dua kemungkinan, yang pertama adalah Allah kemudian ingin berikan waktu baginya untuk bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kalau yang kedua adalah kalau orang tersebut sudah bertambah parah maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang diberikan kepadanya bukan bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuknya adalah apa? Istidraj. Ini yang pertama. Berarti orang kafir tidak diberi kesempatan untuk menjadi orang beriman dong Ustaz ya, dengan umur panjang itu? Enggak. Kalau hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menjadi persangkaan dari orang-orang kafir, serta juga peringatan bagi orang-orang kafir. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka usia panjang yang kemudian Allah berikan kepada mereka itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, yang kedua tadi apa? Saya jadi lupa. Yang dua qiraat, iya bukan. Salat sunnah rawatib ya. Salat sunnah rawatib tadi benar yang dikatakan. Kalau kemudian seseorang dalam keadaan musafir, ya, artinya dia harus kemudian menjamak dan mengqashar salatnya, berarti hukum salat sunnah rawatib tersebut menjadi gugur, dan yang boleh dia kerjakan hanya salat sunnah sebelum subuh saja. Selain daripada itu berarti apa? Gugur. Tapi pahalanya tetap apa? Tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, bagi seorang wanita punya kemuliaannya sendiri-sendiri, ya. Ketika kemudian ya seorang wanita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk kemudian mengikuti jenazah sampai dengan kekuburannya, dikarenakan alasan-alasan yang syar'i, dikarenakan alasan-alasan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka tentunya kemuliaan bagi dirinya adalah hanya sebatas apa? Hanya sebatas apa yang dijelaskan oleh syariat saja. Dan masing-masing itu sudah ada kemuliaannya masing-masing. Maka lebih baik bagi seorang wanita adalah apa? Adalah tidak ikut ya untuk menguburkan jenazah tersebut ke kuburannya. Tapi bagi seorang laki-laki yang lebih baik adalah apa? Adalah mengantarkan jenazah tersebut sampai ke kuburannya. Sama seperti misalkan ya, keutamaan salat berjamaah di masjid, ya, itu keutamaannya bagi siapa? Bagi laki-laki. Sedangkan bagi seorang wanita lebih afdal mana? Salat berjamaah di masjid bersama dengan laki-laki, ataukah kemudian apa? Salat di rumahnya. Lebih utama adalah salat di rumahnya. Jadi masing-masing kemuliaan dari amal tersebut Allah berikan kepada kaum laki-laki, dan juga masing-masingnya juga Allah berikan kepada kaum perempuan. Berarti nggak dapat dua qiraatnya dong Ustaz ya? Kenapa? Yang dua qiraatnya nggak dapat dong ya? Nggak dapat, tapi mendapatkan kemuliaan yang lainnya. Ya. Nah, ada lagi? Itu ibadah itu kan tujuannya apa? Pahala ya? Iya. Ya tadi Ustaz bilang pahala, padahal kan ibadah itu mencari ridho yang akan disertai oleh pahala. Iya. Mau mana saja Ibu. Kalau kita kemudian niat ibadahnya adalah pengen mendapatkan rahmat, pengen mendapatkan ridho, pengen mendapatkan pahala, pengen mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh-boleh saja, dan itu masuk bentuk
keikhlasan. Ya, tidak seperti yang diasumsikan oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwasanya kita nggak boleh ketika beribadah itu mengharapkan pahala, mengharapkan surga di sisi Allah. Nggak boleh. Karena bagi mereka bahwasanya dalam ibadah itu tendensinya adalah bukan takut, bukan harapan, tapi tendensinya adalah benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ibadah masih takut adab Allah, masih mengharapkan pahala di sisi Allah, berarti kita belum ikhlas, kata siapa? Kata orang-orang sufi. Dan ini adalah pemahaman yang salah, yang menyuruh kita untuk kemudian beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Allah sendiri dan Rasulnya juga sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kadang orang-orang sufi itu agak aneh. Ya, doanya, ya ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, aku nggak masuk, nggak pantas masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi saya nggak sanggup juga kalau kemudian dimasukkan ke neraka. Jadi maunya mana? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan is'alu al-firdausal a'la. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan ke dalam surga apa? Surga Firdaus yang paling tinggi. Ya. Mau surga nggak mau, masukin neraka juga nggak mau. Maunya gimana? Baik, ada lagi? Ya, silakan Ibu. Bismillah. Ustadz, kemarin kan ada teman kami meninggal mendadak di Bogor ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ngelayat ke sana. Terus setelah sholat saya ikut ke kuburan, tapi saya nggak turun, saya cuma di mobil karena saya ngerasa panas banget. Terus saya udah lapar, saya mual gitu loh. Karena emang niat awalnya dari Jakarta tuh kita cuman habis sholat pulang, kadarullah tiba-tiba sebagian mau ikut ke kuburan. Nah, apakah saya hanya mendapat 1 kirot atau tetap 2 kirot, Ustadz? Itu yang pertama ya. Terus Tadi sudah terjawab yang pertama itu. tapi saya ikut ke kuburan gitu, cuma saya di mobil. Nah, tapi sebagian teman saya mereka selalu bilang, ayo dong kita sholat, kita menghormati Indra, kita kan sayang sama Indra. Jadi bukan karena mengharapkan pahala dari Allah atau gimana tuh Ustadz jatuhnya. Sama satu lagi Ustadz, suami saya sedang di Sukabumi, dia pergi sama orang jemaah tablik. Dia katanya sedang 3 hari di Sukabumi itu temannya itu. Terus saya bilang janganlah, nggak usah ikut-ikutan. Emang kenapa? Boleh nggak dijelasin Ustadz apa kesalahan atau kekurangan dari jemaah tablik itu? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Iya, pertanyaan yang kedua ini agak melenceng dari bahasannya ini. Nanti butuh kajian tersendiri insya Allah. Nah, iya, yang berkaitan tentang pahala tadi sudah kita jelaskan bahwasanya, ya, kalaupun misalkan seorang wanita, ya, untuk mensolati, maka itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Tapi yang terjadi perdebatan adalah apakah boleh bagi seorang wanita untuk kemudian mengantarkan jenazah, ya, ke kuburannya atau tidak. Maka mayoritas para ulama menilai bahwasanya di sini pendapat yang paling kuat bahwasanya apa? Tidak boleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan hati wanita itu yang apa? Yang lebih mengandalkan perasaan dibandingkan dengan logika, yang mudah sedih, dikhawatirkan nanti kalau kemudian apa? Mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya, ini akan menyebabkan dia mencela apa-apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian terjatuh dalam, ya, perbuatan-perbuatan jahiliyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sintani huma bihima kufrun, ada 2 perkara yang termasuk kekufuran, kufur jahiliyah. Salah satu di antaranya adalah apa? Adalah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilah apa? Dengan istilah apa namanya? Saya lupa. Sintani huma bihima kufrun, ya, at-ta'nu fil ansabi wan niyaha, yang disebut dengan niyahah, ya, yang disebut dengan
niyaha. Niyaha itu diantara bentuknya adalah dengan berteriak, kemudian apa, menyobek-nyobek baju, kemudian apa, menampar-nampar pipi dan lain sebagainya. Maka pendapat yang lebih aman ya bagi seorang wanita itu adalah apa, hendaknya tidak ikut untuk ke kuburan, maka hendaklah kalau memang sudah selesai mensolati, maka hendaklah kemudian dia segera kembali ke rumahnya. Itu jauh lebih utama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Terkait tentang pertanyaan yang kedua, ini butuh bahasan tersendiri, ya, butuh bahasan tersendiri, ya. Insyaallah pada lain kesempatan, insyaallah. Baik. Kenapa? Enggak lah Bu, ngapain di parkiran nongkrongin? Iya. Ikut mengantarkan, itu bahasanya mengikuti jenazah tersebut sampai dikuburkan. Itu kan ngikutin cuma sampai di luar Bu. Ya. Taib, ada lagi? Cukup ya? Baik, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah berasal dari kejahilan diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.